kasus hukum dari Novel Baswedan. Dalam persidangan kasus hukum Novel Baswedan yang sudah dimulai pada Juni lalu, ada 2 pelaku penyiraman air keras yang dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menilai para terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel Baswedan. Tuntutan dari jaksa penuntut umum pada 11 Juni lalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan pagi ini adalah sidang putusan perkara penyiraman Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang akan memantau jalannya sidang pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tifal. Jam berapa sidang akan dimulai pada hari ini? Rencananya sidang putusan atau sidang vonis atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan terhadap 2 terdakwa yakni Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan dilaksanakan di ruang sidang Kusuma Atmaja lantai 2 Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Gambir Jakarta Pusat. Berkenaan dengan konfirmasi kehadiran, informasi awal yang kami terima untuk terdakwa dalam sidang vonis nanti akan dihubungkan via dalam jaringan atas alasan keamanan selama proses sidang vonis ini akan berjalan nanti. Kemudian apakah Novel Baswedan selaku korban dalam kasus ini juga akan hadir? Konfirmasi terakhir yang kami terima dari tim advokasi bahwa Novel tidak hadir atau tidak direncanakan akan datang ke ruang persidangan atau mengikuti proses sidang vonis nanti, tapi akan diwakili oleh tim advokasi yang terdiri dari sejumlah lembaga, salah satunya adalah dari Indonesia Corruption Watch. Itu konfirmasi terakhir yang saya lakukan tadi malam kepada Kurnia Ramadana menjadi anggota tim advokasi Novel Baswedan. Mengingat sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 masih muncul terutama di kawasan Jakarta, maka protokol kesehatan masih akan tetap ditegakkan atau diterapkan selama proses persidangan ini. Yang pertama, agenda sidang nantinya akan tetap berlangsung via online. Walaupun nantinya sistem berlangsung terbuka, nantinya siapapun masyarakat yang akan mengikuti sidang vonis nanti bisa melihat secara langsung via streaming melalui kanal YouTube official PN Jakarta Utara. Sementara itu untuk tamu undangan ataupun juga tamu yang hendak menonton langsung proses persidangan atau menyaksikan langsung agenda persidangan vonis hari ini hanya akan dibatasi sebanyak 30 orang saja dengan tetap menegakkan aturan jaga jarak dan juga pengenaan masker. Bagaimana untuk persiapannya pagi ini? Yang kami tinjau sejak pukul 6 pagi hingga saat ini lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, belum ada pengetatan keamanan berarti, entah itu dari pihak kepolisian ataupun juga dari pihak-pihak terkait. Yang kami tinjau hari ini baru dari petugas keamanan internal Pengadilan Negeri bersama dengan petugas atau juru kebersihan yang masih mempersiapkan atau melakukan pembersihan tahap akhir begitu sebelum sidang akan berlangsung yang akan dipimpin nanti oleh Hakim Ketua Juyamto dan Hakim Anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta. Timothy. Bagaimana tanggapan juga dari khususnya dari pihak Novel terkait dengan kepercayaan mereka bahwa sidang ini masih kita tahu bahwa mereka melihat ini agak negatif begitu dari sisi sidang yang berlangsung selama ini begitu. Tapi ini terkait dengan sidang vonis, apakah ada tanggapan khususnya dari pihak kuasa hukum Novel terkait dengan kepercayaan mereka bahwa sidang akan berlangsung dengan seadil-adilnya dan hakim juga akan memutuskan dengan seadil-adilnya? Tadi malam sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat saya menerima rilis dari salah satu anggota tim advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadana, via WhatsApp dan juga Telegram. Saat itu dalam rilis saya mencatat sebetulnya mereka masih mempertanyakan sebetulnya siapa aktor intelektual dan motif apa yang mendasari kejadian penyiraman terhadap senior atau penyidik senior KPK itu. Karena sepanjang persidangan kasus ini mulai dari pembacaan dakwaan hingga kemarin terakhir pada sidang replik yang disampaikan dari jaksa penuntut umum atas pledoi terdakwa, belum terungkap secara detail, belum terbuka secara gamblang apa dasar dari tindakan pidana tersebut. Dan bahkan dari Novel Baswedan sendiri merasa dari banyaknya kejanggalan itu, merasa bahwa sebaiknya dari kedua terdakwa ini dibebaskan saja karena sampai sekarang pun tidak ada bukti kuat yang betul-betul menunjukkan bahwa mereka ya menjadi bagian penting dari ataupun juga otak dari tindakan penyerangan terhadapnya menggunakan asam sulfat atau H2SO4. Untuk itu dalam rilis yang diterima atau yang saya terima tadi malam, mereka meminta atau mendesak
5 poin yang disampaikan atau diminta kepada 5 pihak. Pertama, tim advokasi Novel Baswedan meminta dari Mahkamah Agung atau dalam hal ini ketua untuk menjamin putusan dari hakim nantinya betul-betul objektif dan juga independen. Kemudian kepada pihak Komisi Yudisial mereka juga meminta pengawasan langsung selama proses vonis ini disampaikan nanti, kira-kira kurang dari 3 jam dari sekarang begitu. Lalu mereka meminta pihak komite kejaksaan untuk memproses adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap jaksa penuntut umum yang melayangkan tuntutan 1 tahun penjara terhadap kedua terdakwa. Belum lagi beberapa hari lalu atau beberapa pekan lalu dari tim advokasi melayangkan laporan terhadap mantan Direskrim Polda Metro Jaya Rudi Herianto kepada Propam Mabes Polri karena diduga ia menghilangkan sejumlah barang bukti kunci yang bisa menguak sebetulnya aktor intelektual, lalu juga bukti-bukti penguat lain terkait dengan kasus ini, salah satunya berkenaan dengan rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan yang terakhir, karena aspek penting dari kasus ini belum juga terkuak, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Beberapa pekan lalu, saya juga mendengar pernyataan dari Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus yang sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Pada saat itu, saat ditanya awak media, ia menyatakan bahwa ia meminta majelis hakim untuk mengambil vonis atau menetapkan putusan sesuai fakta-fakta persidangan. Apakah kemudian nanti fakta persidangan itu akan menjadi pemberat dari putusan terhadap 2 terdakwa atau justru akan diringankan atau justru akan dibebaskan? Ini akan kita lihat bersama dalam proses persidangan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti, Timothy. Baik, terima kasih Tifal. Nanti kita akan ikuti bagaimana jalannya sidang dan menantikan laporan dari Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.